Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Oke, Bre, jadi pada video kali ini saya pengen dibahas tentang Mario Suryo Aji. Nah, ngebahas apa? Jadi saya ngebahas tentang yang race kemarin itu Mario Suryo Aji. Kita tahu kan di saat free practice 1 dia mengalami crash, kemudian di saat race-nya pun mengalami crash. Nah, ini jadi sebuah catatan ya kalau buat saya pribadi ya. Ini buat saya pribadi kan saya cuma penonton dari rumah. Ya mungkin sama juga dengan kalian yang nonton di sini itu nonton aja dan cuma melihat memerhatikan aja Mario Suryoaji. Saya melihat bahwa Mario Suryoaji ini di apa ya? Kalau kita bilang semester kedua ya, semester kedua MotoGP ataupun setelah liburan musim panas ya, otomatis kan target-target dari sebuah tim itu mulai otomatis. Dan masalah kontrak dan segala macam juga bakal jadi pembicaraan pastinya untuk pembalap di tim ataupun dari yang mensupport Mario Suryoaji juga sih sebenarnya. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya seperti itu. Dan ya rumor-rumornya kan memang ya udah kita bahas ya kalau masalah rumor, apakah bakal ada yang naik ke Honda Tim Asia? Misalnya kita sebut aja Bu Asri dari Thailand karena dia terhitung juga udah sangat-sangat senior di ajang FOM Junior GP dan juga di Red Bull Rookies Cup ya. Mungkin lebih tepatnya Red Bull Rookies Cup ya karena harusnya sih Red Bull Rookies Cup itu kan ada batas minimal ya. Batas maksimal ya umur yang boleh ikut. Cuma ya Bu Asri udah cukup lama juga dan umurnya juga udah offset ya, udah cukup jauh juga dia ikut Red Bull Rookies Cup. Jadi umurnya berapa ya? 21 ya kalau nggak salah ya. Saya salah nggak ya? Saya pernah bahas juga, cuma saya lagi nggak megang data nih sebenarnya. Saya bikin konten ini sih nggak megang data apa-apa, cuma langsung tag video dan ngomong gitu kan. Dan saya juga kayaknya nggak bakal masukin video juga, cuma kayak mungkin slide-slide gambar aja kan. Dengan otomatis bakal ada pembalap yang naik, otomatis juga bakal ada pembalap yang turun ataupun dipindahkan, dimutasi ke kelas lain dan seperti apa kita nggak tahu. Saya rasa pun untuk Mario Suryoaji ataupun Tayo Furusato pun dia nggak tahu apakah nasibnya di musim 2023 ya. Saya rasa ya kalau menurut saya kayaknya mereka nggak tahu. Yang jelas mereka mungkin punya kontrak tapi mereka nggak tahu bakal apakah dilanjutin ataupun mereka akan dialihkan lah ya, mungkin karena mereka kan disupport oleh sebuah corporate yaitu Honda, jadi mereka pastinya ya mungkin masih usia muda ya, mungkin dicarikan solusi alternatif di kelas mana dulu gitu kan, kalaupun mereka nggak dipakai di Moto3. Nah, dengan sudah semakin sedikitnya race dan juga akan berakhirnya musim 2022, saya ngeliatnya pembalap dari Honda Tim Asia ini ya, terutama kita sebut aja Mario Suryoaji yang dari Indonesia ya, karena kita sama-sama dari Indonesia, dia lebih nge-push banget dan akhirnya ya terjadi di Mesano itu kalau buat saya. Jadi dia harus crash karena sepanjang kita nonton ya, kalau ini kayak kita nonton Mario Aji 2021 ya, masih ingat gak ketika kalau saya sih ngeliatnya ya, ini mohon maaf ya, kalau saya ngeliatnya mungkin Mario Suryoaji sudah tahu kalau dia bakal dipromosikan ke kelas Moto3 World Championship dari ajang FOM CV Moto3. Nah, dari situ mungkin manajemen ataupun apa ingin Mario Aji membuktikan lah kalau dia pantas untuk naik ke kelas Moto3 World Championship di musim 2022 ini. Jadi kelihatan banget dia nge-push banget di musim 2021 dan akhirnya sering banget dia mengalami crash ya. Ya itu sering banget dia mengalami crash. Jadi dia sudah bertarung di front row di grup terdepan. Namun ya karena terlalu ngepush ya, limitnya terlalu di luar limit dari dia dan akhirnya crash. Sering banget ya kita nonton di 2021 bahkan udah di posisi 5 4 gitu kan, itu harus sampai terjatuh dan akhirnya nggak dapat poin ataupun ya di baru pertengahan lap dan ya begitu juga akhirnya jatuh dan nggak ada poin. Saya sih harap sampai nanti mungkin ya sampai di nanti masuk ke turnya MotoGP Asia mulai dari Jepang terus juga Australia, Thailand, Malaysia, itu Mario Aji lebih fokus lagi karena memang itu sirkuit-sirkuit yang nggak terlalu asing ya. Kalau mungkin di Jepang terus juga ya, kalau Jepang ya pernah nggak ya Mario Aji, pernah nggak ya? Motegi kan ya. Terus kalau Malaysia ya sering lah ya Sepang. Thailand apalagi dia udah kaya banget, dia dulu balapan di Thailand Talent Cup terus juga di Asia Talent Cup ya, bener ya,
dia pernah di sana dan berapa kali dia naik podium lah di Buriram Thailand. Jadi dia punya data lah di sana sebenarnya, dia punya pengalaman. Berbeda ketika dia membalap tahun ini mungkin ya di Circuit of the America ya kan, ataupun di Argentina. Dia kan belum pernah balapan di sana, belum punya pengalaman, dan dia minim banget pengetahuan di sirkuit-sirkuit tersebut. Nah, dengan target yang mungkin agak sedikit dinaikkan, otomatis Mario aja nge-push banget agar dia bisa buktikan ya saya pantas nih untuk tetap bertahan di Moto3 2023 gitu kan. Tapi ya begini, kalau memang terlalu di-push ya resikonya kan crash, karena memang di luar dari batas ya, di luar dari batas sedikit aja, di luar dari batas kemampuan motor, kemampuan dirinya, mungkin kemampuan ban, kemampuan pengetahuan juga tentang sirkuitnya. Jadi ya yang terjadi adalah crash ya. Kalau saya pribadi ya berharap tim ingin gitu kan pembalapnya menunjukkan kemampuannya dan skillnya dan potensinya, tapi pembalap juga tetap seperti kemarin lah di pertengahan awal musim gitu kan, gimana dengan perhitungan yang cukup matang. Kita tahu Moto3 kan juga ya setiap race nggak pembalapnya ya nggak aman-aman aja ya. Jadi karena yang di depan gitu pas sudah mau finish dia mengalami crash, dan otomatis pembalap yang di belakang kan walaupun dia race pace-nya nggak bisa ngejar ataupun nggak bisa mendekati dan sangat jauh ya, dia bisa dapat keuntungan ketika ada pembalap yang crash. Tapi kan nggak mungkin kita ngarepin bejo kayak gitu aja kan. Tapi kalau memang itu lebih konsisten dan lebih aman daripada crash kan lebih baik juga sebenarnya di musim perdana ya. Karena ya waktu itu kita pernah bahas lah tentang masalah kenapa seorang rookie itu hati-hati banget lah jangan sampai sering crash apalagi cedera. Otomatis potensi dia itu bakal ketutup untuk bisa membuktikan ya. Jadi ketutup banget, dia harus bertahan di rumah ataupun di rumah sakit jika memang dia cedera parah, dan untuk balik lagi ke lintasan dengan performa terbaiknya juga susah. Itu jangan pembalap yang rookie ya, pembalap yang udah juara dunia pun berat sebenarnya, kecuali emang levelnya udah pro banget lah ya. Oke, menurut kalian gimana? Bener gak sih? Coba ditulis di kolom komentar ya, seperti biasa. Terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini sampai selesai. Sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Mohon maaf kalau memang voice-nya nggak jelas dan mengganggu banget. Ya harap maklum banget lah ya. Jadi kalau kalian masuk ke channel ini ya ekspektasi kalian tuh ya sedikit diturunkan lah intinya ya. Intinya gitu, diturunkan tentang ya video, tentang voice, tentang apapun lah ya, pokoknya diturunkan ya, sekedar dapat informasi yang mungkin ya sekedarnya aja lah ya. Terima kasih support kalian, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.